Oke, Bapak lanjut. Ini infografis ya. Ini ada iman. Ini ada iman dibagi menjadi 3, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Kemudian iman yang diucapkan dengan lisan itu ada 7 cabang. Ya. Ya. Kemudian diyakini dengan hati ada 40 cabang iman, dibuktikan dengan perbuatan itu ada 30 cabang iman. Kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan ya? Oke. Ini Quran surat An-Nisa ayat 136 ya. Silakan dibaca bersama-sama. Ayat An-Nisa 136, baca tawud dahulu ya. Ayo dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa may yakfur billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini cermati gambar-gambar berikut ini, lalu tuliskan kesimpulan kalian. Apakah dari gambar tersebut terdapat beberapa cabang dari iman? Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Jelaskan ya. Dari gambar ini kalian beri kesimpulan ya. Gambar 1 ini, tanamkan tauhid di dalam hati sejak masih usia dini. Yang kedua, malu sebagai sebagian dari iman ya. Kemudian gambar yang ketiga adalah tetap istiqomah dalam kesabaran. Yang gambar yang keempat adalah lingkungan bersih atau pikiran jernih. Ini dari keempat gambar ini nanti kalian simpulkan ya, apakah dari gambar tersebut ada hubungannya dengan cabang-cabang dari iman tadi ya. Ini ada kisah inspirasi yang kemarin sudah Bapak share di Google Classroom ya. Nanti kalian baca sendiri. Ini wawasan keislaman. Ada definisi iman. Siapa yang bergabung ini? Oke. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman ya. Dalam hal ini manusia telah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak pada berada dalam alam ruh ya. Sebagaimana yang tersebut Quran surah Al-A'raf, Quran surah nomor 4 ayat 132 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alaitu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman ya, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini ya. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 172 ya. Kemudian iman berasal dari bahasa Arab ya, dari kata dasar
amana ya'minu imanan, ya, yang berarti beriman atau percaya, ya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan atau keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati, ya. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, ya, di mana tidak sempurna salah satu jika tidak bersama dengan yang lain, ya. Kemudian pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman, ya, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Berikut, tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani keenamnya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar iman itu antara lain adalah, yang pertama adalah iman kepada Allah, ya. Yang kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, ya, meyakini akan datangnya hari akhir dan mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Qada dan qadar itu adalah percaya baik dan buruk, ya, ketentuan Allah, baik dan buruk. Qadar itu ketetapan Allah, kalau qada itu ketetapan Allah, kalau qadar itu sudah ketentuan Allah, ya. Kalau qadar itu sudah ketentuan Allah yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, ya, sudah ditetapkan, ya. Takdir yang tidak bisa dirubah itu namanya qada. Kalau qadar itu takdir yang bisa dirubah, ya. Contoh, misalkan kalian berkeinginan cita-cita menjadi pengacara, ya. Jadi kalian belajar tekun, belajar rajin. Nah, nanti kalian kalau sudah lulus kuliah atau itu nanti jadi pengacara, itu namanya qada, bukan qadar, ya. Takdir yang bisa dirubah. Seperti itu, ya. Paham, anak-anak? Paham, Pak. Paham, ya? Paham, Pak. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu qada dan qadar. Kalau qada itu sudah ketentuan Allah, ketetapan, misalkan kematian, ya, jodoh, itu sudah qadar Allah. Kalau qadar itu takdir yang bisa dirubah. Paham, ya? Oke. Dari pokok pilar iman ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, surah nomor 4 ayat 136, yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya, ya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat, sangat jatuh, ya. Katanya. Kemudian yang kedua adalah definisi syu'abul iman, ya. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamyut Tughyan ala Manazumati Su'abu al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar, ya. Dari 6 pilar seperti tersebut di atas, memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, ya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya, ya. Ya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan, ya, oleh seorang yang mengaku beriman mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya, ya. Seperti itu, ya, nak, ya.
Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikannya hakikat iman dalam kehidupan atau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian dalil nakli, ya. Ada dalil akli dan nakli. Ya, akli itu dalil yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Ya. Kalau akli itu berdasarkan pemikiran. Ya. Kalian bisa membedakan dalil akli dan nakli. Ya. Seperti itu. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh mukmin Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, yang berbunyi, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wasittuna sutabatan fa afdaluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim, ya. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim, ya. Sabda Rasulullah SAW yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, ya. Mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Kemudian berikutnya kelihatan ya materinya, nak? Yang Bapak terangkan jelas ya? Kelihatan ya? Jelas, Pak. Oke. Dalil nakli sudah. Sekarang macam-macam su'abul iman, ya. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis riwayat, ya, yang menulis risalah, ya, mengenai su'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah yang pertama Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menuliskan kitab Su'abul Iman. Yang kedua adalah Abu Abdullah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. Yang ketiga Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Su'abul Iman. Yang keempat Iman Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Fashul Wasful Iman wa Subhu, ya. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan, ya, tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah dan Tabrani radhiyallahu an berikut ini, ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Ali
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan rawahu Ibnu Majah, ya, yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini ya. Kemudian dengan kata lain definisi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua adalah iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi yang pertama adalah niat, akidah dan hati. Yang kedua lisan atau ucapan. Yang ketiga seluruh anggota badan. Ini adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokannya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu cabang iman yang berkaitan dengan niat atau akidah dan hati, ya. Pembahasan tentang iman tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, ya. Karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati, ya. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan dan sikap hidup yang teguh, ya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikitpun serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ibrahim surah nomor 14 ayat 27 berikut ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengelompokan cabang iman yang termasuk dalam kelompok niat, akidah dan hati terdiri dari 30 hal, ya. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah, yang kelima adalah iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, yang keenam adalah iman kepada hari akhir, yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kematian, yang kedelapan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, ya. Nanti kita semua akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya. Kemudian yang ke-9 adalah iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang ke-10 adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ke-12 mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang memulaikannya. Kemudian ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik, ya. Riya itu pamer, ya. Yang berikutnya yaitu bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Yang ke-15 takut kepada Allah, ya, selalu mengharapkan rahmat Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah, syukur nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadhu dan menghormati yang lebih tua, ya. Kekasih sayang tersebut mencintai anak-anak kecil, ya. Kemudian ridho dengan takdir Allah, tawakal, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri, ya. Tidak dengki dan iri hati, ya. Rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, tidak suudzon, ya. Suudzon itu berprasangka buruk, ya, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, ya.
menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Ya. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ya. Ini yang kedua adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya, ya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Berkatalah yang baik atau diamlah, ya. Kemudian cabang-cabang iman, ya, cabang-cabang iman yang kedua ini adalah, oleh karena itulah pada Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya, implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret dari ranah iqrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang baik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya, mengawali segala sesuatu kegiatan atau aktivitas itu diawali dengan kalimat thayyibah, ya. Kemudian yang kedua membaca kitab suci Al-Qur'an, terus membaca Al-Qur'an, ya, belajar dan menuntut ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ya, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk istighfar, ya, menghindari bacaan sia-sia. Ini adalah ikrarun bin lisan atau cabang iman dari lisan. Seperti itu, nah, ya. Kemudian yang ketiga adalah cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, ya. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit, ya, untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapnya pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang ia katakan, ya. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri, sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman namun ia mengingkarinya, ya. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seorang begitu beriman, ya. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka, karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, lain di mulut, lain pula di hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 142 sebagai berikut, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati faqamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Quran surat An-Nisa ayat 142, ya. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sebaliknya, orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama, ya, jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura dan pamrih, untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya, mendahulukan ketauhidan atau keimanan, ya, di dalamnya. Oleh karena itu,
Oleh karena itulah dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Ya, ada 40 dimensi cabang keimanan atau dalam perbuatan, ya. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun sebaliknya. Dan ke-40 cabang iman dalam dimensi perbuatan tersebut antara lain adalah yang pertama, bersuci atau toharoh, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini yang pertama ya. Bersuci dulu ya. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. Ya. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir, miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu serta membebaskan budak. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam, beriktikaf di dalam masjid, ya, berdiam diri di masjid. Termasuk di antara adalah mencari Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Berhijrah itu berpindah ke dalam kebaikan, itu namanya berhijrah. Menyempurnakan dan menunaikan nazar. Nazar itu janji. Menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba. Ya. Riba itu melebihkan sesuatu bunga, ya, itu dinamakan riba. Kemudian menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, ya. Kemudian menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak hamba sahaya, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim pemerintah dengan catatan tidak melanggar syariat, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, ya, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah perbuatan yang mungkar, ya, menegakkan hukum Islam, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan amanah masuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang, memberi dan membayar hutang, ya, memberikan hak tetangga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan kikir, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, ya. Kalau ada orang bersin, kita doakan dengan yarhamukallah, ya. Kalau kita mendengar orang bersin, kita doakan yarhamukallah, ya. Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain, menghindari permainan dan senda gurau, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Kalau ada benda-benda yang mengganggu di jalan, baik itu pohon atau duri atau besi atau paku yang di tengah jalan, kita singkirkan. Itu termasuk masuk dalam kategori iman dalam perbuatan, ya, seperti itu. Nah, ya, dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya dalam hatinya Tuhan telah mati. Mungkin dari sini, sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan, Nak? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Terus assalamualaikum. Ada yang ditanyakan, Nak? Ini tanda-tanda. Oke, Bapak lanjut. Ini tanda-tanda orang yakin. Tanda-tanda orang yang beriman sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya nilai-nilai keimanan seseorang akan nampak dan mengejawantah dalam bentuk tingkah laku dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Semakin baik kualitas keimannya, maka akan semakin baik pula perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 2 berikut ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah At-Takabun surah nomor 64 ayat 13. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Ya. Seorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholat untuk menjaga kualitas imannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 2 yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, menafkahkan sebagian rezeki dalam harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara aghnia dan du'afa, ya, kaum aghnia dan du'afa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 3 sebagai berikut, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataannya. Namun apabila mendatangkan mudarat, maka ia akan menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Mu'minun, ya. Surah nomor 23 ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya. Kemudian yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Ya. Seorang mukmin, ya,
dan seorang mukmin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji, ya, yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 6 berikut ini, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Kemudian yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Makna jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata, ya. Juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang yang golongan yang tidak sepaham dengannya. Tetapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta, benda maupun nyawa yang dimilikinya. Sebagai contoh, jihadnya seorang pelajar adalah sesungguhnya menuntut ilmu. Jihadnya seseorang guru adalah sesungguhnya mendidik siswanya, dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Quran surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 41, yaitu, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikianlah tanda-tanda keimanan yang mengkristal menjadi perilaku dan akhlak seorang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bisa meraihnya dibutuhkan proses yang sangat panjang, terus-menerus, dan tidak berkesudahan, sehingga diperlukan dorongan dan motivasi sejak masih usia dini dan berlangsung sepanjang hayat. Hal tersebut perlu dilakukan agar hidup manusia lebih terarah dan selektif, ya. Sehingga seorang mukmin mampu memutuskan untuk mengambil nilai-nilai kehidupan yang patut diterima, dan dengan tegas mampu menolak nilai-nilai kehidupan yang bertentangan dengan keimanannya, ya. Problematika praktek keimanan di sekitar kita, ya. Ini contohnya, ada problematika praktek keimanan di sekitar kita, ya. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, ya, informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita, ya. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama tersebut melibatkan seorang publik figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Kelihatan ya, Nak, ya? Kelihatan ya? Baik, Bapak lanjut. Hal ini terjadi karena perkembangan dunia global cenderung membawa masyarakat terjebak pada perilaku hedonis, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa seorang akan bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Itu adalah perilaku hedonis, atau dengan mencari kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya dan melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka, ya. Seorang filosof Yunani, Friedrich Nietzsche, ya, mengatakan bahwa dalam diri manusia yang hanya berburu kepentingan duniawi, maka sesungguhnya Tuhan telah mati, ya. Pernyataan ini tentu beralasan karena jika Tuhan masih hidup dalam dirinya, manusia pasti tidak akan pernah mematikan dan meninggalkan Tuhan dalam aktivitas kehidupannya, ya. Tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Pandangan ini seolah mengisyaratkan bahwa Nietzsche
mengkhawatirkan masyarakat yang terus hidup tanpa mengamalkan doktrin keagamaan, degradasi moral yang semakin tajam di semua ini nih. Baik pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, dan aspek kehidupan yang lain. Merupakan penyakit jasmani dan rohani yang sebenarnya menuntut masyarakat untuk kembali ke jalan Tuhan. Nih. Hal ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin Lal dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya, nih. Menurut Abu Bakar bin Lal, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu yang pertama, mukmin yang saling mendengki, ya, kecenderungan sebagai masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, merupakan sumber munculnya sikap hasud yang kemudian melakukan berbagai cara agar kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut menjadi hilang dan berpindah kepadanya. Sifat hasud ini jika timbul dari kesombongan yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia merasa khawatir apabila ada orang lain yang lebih hebat darinya, sehingga tidak jarang sehingga diciptakanlah fitnah dan adu domba untuk menjatuhkan mukmin lainnya. Contoh real dalam kehidupan saat ini, persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak baik, ya. Dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sedikit yang kemudian menciptakan berita bohong atau hoak, menebar kebencian atau hate speech kepada lawan politik atau saingan bisnisnya, sehingga menghilanglah simpati publik kepada lawan dan sebaliknya ia yang akan mendapat keuntungan. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, yaitu orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Di sisi ia seolah menampakkan wajah keislaman dan ketakwaan yang begitu mempesona, namun di sisi lain sesungguhnya ia menyembunyikan sifat permusuhan atau bertentangan dengan apa yang diperlihatkannya. Orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir. Mereka sangat pandai memutarbalikkan fakta, pandai bersilat lidah, dan berdosa semata-mata untuk mendapatkan kepentingannya saja. Ini ciri-ciri orang munafik, ya. Contoh dalam kehidupan saat ini, berkembangnya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh adu domba yang diciptakan orang-orang munafik antara golongan mukmin yang satu dengan golongan mukmin yang lain, saling dibenturkan sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan dan keresahan sosial di masyarakat. Sedangkan jika telah menjadi permusuhan, kedua belah pihak akan tetap dirugikan dan orang munafik akan tertepuk tangan karena berhasil menciptakan kebencian dan ia akan mengambil keuntungan di dalamnya, ya. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Kaum kafir adalah golongan yang menentang perkara yang hak dan mendukung yang batil, ya. Kaum kafir saling tolong-menolong untuk memerangi kaum mukmin. Contoh kehidupan saat ini, berkembang pesatnya dunia teknologi, informasi dan komunikasi semakin menjadikan inovatif dan kreatif smartphone di Indonesia, smart people di Indonesia, ya. Mereka menciptakan berbagai aplikasi hiburan, game online, dan lain sebagainya yang sangat praktis dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak diikuti dengan upaya untuk menyaring dan menyeleksi penggunaannya agar tidak melanggar norma dan aturan agama. Wujud pesan orang kafir terhadap orang mukmin sebagaimana tersebut di atas adalah semakin merosotnya kualitas iman seseorang yang lebih memenuhankan teknologi informasi komunikasi dan melalaikan norma agama, bahkan mulai dari anak kecil balita remaja sampai kepada orang tua. Kemudian tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Ancaman dan tipu daya setan bagi kaum mukmin harus selalu kita waspadai setiap saat.
Tipu daya setan menguasai diri seorang mukmin dalam bentuk ketidakberdayaan kaum mukmin untuk mengendalikan diri, menahan amarah, mengendalikan nafsu saat takabur, kikir dalam bersedekah dan sifat-sifat buruk buruk setan lainnya. Contoh dalam kehidupan saat ini, tingginya angka kriminalitas dan tindakan pelanggaran hukum, baik hukum agama maupun hukum positif di negeri ini. Setiap hari media masa dihiasi oleh berita tentang tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari kejahatan-kejahatan ringan, sedang dan berat, dan bahkan disertai dengan tindakan kekerasan juga pembunuhan. Setan menjadi pemenang dalam situasi seperti ini karena dengan tipu dayanya setan berhasil menyesatkan manusia untuk melakukan hal-hal yang tercela dan dilarang oleh ajaran agama, ya. Ini tipu daya muslihat. Yang kelima adalah godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Ya, nafsu adalah musuh yang paling berbahaya dalam diri setiap muslim. Jihad seorang mukmin atau melawan nafsu jauh lebih berat dan sulit dibandingkan dengan melawan musuh yang nyata. Melawan hawa nafsu bukanlah perkara yang mudah. Siapapun dengan strata pendidikan apapun, dengan strata sosial dan ekonomi apapun, usia berapapun sangat mungkin dikuasai oleh hawa nafsu dan tidak berhasil memenangkan pertarungan bahkan dengan nafsunya sendiri. Itulah sebabnya musuh terberat seorang mukmin sesungguhnya adalah nafsunya sendiri. Contoh dalam kehidupan saat ini, seorang mukmin yang telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk istiqomah beribadah, berjamaah di masjid, berpuasa sunnah, bersedekah, menghindari maksiat, menyantuni anak yatim dan hal-hal yang lain yang dianjurkan oleh agama sebagaimana implementasi keimanannya. Akan tetapi jika mukmin tersebut tidak mampu melawan godaan dan bisikan halus dari hawa nafsunya, bisa saja niat mulia tersebut tidak pernah akan terwujud dan bahkan bertolak belakang. Yang ia lakukan justru hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian hikmah dan manfaat su'ubul iman. Ya, berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Ya. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Ya. Kemudian yang kedua, iman menanamkan sifat tidak takut menghadapi kematian. Ya. Kemudian iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian iman menumbuhkan sikap ikhlas. Iman mendatangkan keberuntungan. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ya, ini adalah hikmah-hikmah beriman, ya. Mungkin dari sini anak-anak, ya, untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri sekian dulu. Ya. Halo anak-anak. Ika, Yatma, Dela, Aura, Yunitatri, Rivi Zahra Maharani. Silakan dihidupkan videonya, nak. Kameranya dihidupkan. Silakan. Sekarang silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk materi hari ini, ya. Aura, sinyal saya gak bisa on. Kamera, sinyal saya gak bisa on cam. Oh. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Ada yang ditanyakan? Ika, Yatma, Dela, Aura, Yunita, Rivi Zahra. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini, ya. Silakan dipelajari kembali materi yang sudah Bapak share di Google Classroom. Kemudian tugas-tugasnya segera dikerjakan, baik tugas maupun tugas hafalan, ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, habis ini Bapak kasih tugas di Google Classroom, silakan kalian kerjakan, ya. Nanti
Nanti Bapak kasih tugas di Google Classroom. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Oke, silakan salah satu memimpin doa untuk akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ada Ika Fatmawati, silakan dipimpin untuk mengakhiri doa. Silakan dipimpin Ananda Ika untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Suaranya putus-putus, Nak. Coba diulangi lagi, Ika Fatmawati. Coba siapa suaranya yang jelas ini? Yatma, coba Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Yatma yang telah memimpin akhir pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Baik, untuk hari ini Bapak akhiri sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.